Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benedict Kevin dari absen 5 dan teman saya Stefanus Adesio Yuda dari absen 33. Di sini kita akan mempresentasikan bisnis plan kita untuk produk kita yaitu Spanish Omelette with Grilled Chicken. Latar belakang. Telur menjadi salah satu makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Harganya yang terjangkau dan mudah untuk ditemukan membuat telur selalu tersaji di meja makan. Tak heran jika telur banyak dikreasikan menjadi berbagai macam menu olahan masakan. Salah satunya yaitu mengkombinasikan antara telur dan bayam, di mana keduanya dipadukan hingga menjadi makanan yang lezat dan menggugah selera. Selain itu, makanan ini juga memiliki nilai gizi yang cukup tinggi untuk ukuran lauk. Hal ini karena didapatkan dari dua bahan utamanya, yaitu telur dan bayam. Selain itu, kita juga menambahkan dada ayam yang diolah dengan cara dimarinasi terlebih dahulu, kemudian digrill untuk menambah kandungan protein, vitamin, dan mineral, dan bisa untuk menu diet juga. Perlu diketahui bahwa di dalam telur mengandung kandungan vitamin A, vitamin D, vitamin B12, vitamin C, zat besi, vitamin B6, dan magnesium. Tidak hanya itu, pada bayam juga mengandung sebanyak 23 kalori, 91% air, 2,9 gram protein, 3,6 karbohidrat, 0,4 gram gula, 2,2 gram serat, dan 0,4 gram lemak, serta dada ayam yang memiliki protein, mineral, dan vitamin yang sangat tinggi. Kemudian untuk analisis SWOT. Untuk strengths atau kekuatan produk ini, yang pertama adalah proses pembuatannya yang mudah dan sederhana. Kemudian yang kedua, kualitas rasa dan tekstur produk yang khas. Kemudian yang ketiga, harga produk yang dijual terjangkau. Kemudian yang keempat, dapat digunakan untuk menu diet. Yang kelima, kualitas produk terjamin. Yang keenam, disesuaikan dengan rasa lidah orang Indonesia. Kemudian untuk weakness, yang pertama, harga bahan baku terutama telur yang relatif tidak menentu. Yang kedua, bahan baku berupa telur mudah pecah atau rusak. Yang ketiga, tidak tahan lama. Kemudian untuk opportunities atau peluang, yang pertama, pertumbuhan pasar yang dimungkinkan meningkat dikarenakan produk bisa dikonsumsi oleh semua usia. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi bisa untuk membangun pasar yang lebih besar dan pemasarannya yang akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga, adanya rasa ingin tahu masyarakat Indonesia dengan makanan yang baru atau hal yang baru. Kemudian untuk terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama yaitu harga bahan baku yang tidak menentu. Yang kedua, banyaknya variasi makanan yang berbahan dasar dari telur. Yang ketiga, munculnya pesaing baru karena pembuatannya yang cukup mudah. Kemudian untuk sumber daya itu ada 6M. Yang pertama, man atau manusia. Kemampuan atau kompetensi yang dimiliki manusia untuk menjalankan usaha ini. Dalam bisnis ini diperlukan tenaga kerja manusia yang terampil dan bisa melayani pelanggan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu money atau uang. Kegiatan usaha pasti membutuhkan modal awal untuk membeli peralatan-peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat produk. Money tersebut bisa berasal dari tabungan pribadi. Yang ketiga, ada market. Pemasaran bisa melalui media online seperti sosial media. Segmentasi pasar produk ini ditujukan untuk semua masyarakat karena harganya yang lumayan terjangkau dan makanan ini juga bisa ditujukan spesial untuk orang yang sedang melakukan diet. Kemudian untuk yang keempat yaitu material. Materialnya berupa yang pertama, satu potong ayam dada tanpa tulang 250 gram. Yang kedua, telur 2 butir. Yang ketiga, baby bayam 1 ikat, dipetik bite size. Yang keempat, bawang putih 1 siung, digeprak. Yang kelima, minyak goreng.
yang keenam butter atau mentega, yang ketujuh garam, kedelapan lada bubuk, kesembilan garlic powder, kemudian paprika bubuk, black pepper, yang terakhir yaitu rosemary atau oregano. Kemudian untuk mesin atau mesin yang kita gunakan, yang pertama ada kompor gas, yang kedua ada non-sticky pan, yang ketiga ada pisau, yang keempat ada spatula, yang kelima yaitu saringan minyak. Yang keenam adalah metode. Untuk grilled chicken, kita bisa mulai dari marinasi ayam dengan salt, black pepper, garlic powder, paprika powder, dan lain-lain sesuai dengan kemauan kita. Yang kedua, panaskan non-stick pan dengan api kecil. Yang ketiga, masukkan butter, tunggu hingga meleleh. Yang keempat, sambil menunggu butter meleleh, siapkan bawang 1 siung lalu digeprak. Yang kelima, masukkan bawang yang sudah digeprak dan rosemary yang sebagai aromatik. Kemudian yang keenam, panggang setiap sisi ayam selama 2-3 menit sambil disiram butter yang sudah meleleh. Yang terakhir, setelah matang, tiriskan lalu istirahatkan selama 1-2 menit lalu potong sesuai selera. Kemudian untuk Spanish omelet, yang pertama, petik baby bayam daunnya saja seukuran bite size. Yang kedua, pecahkan 2 telur lalu masukkan ke dalam mangkok. Yang ketiga, campurkan bayam, telur, garam, garlic powder, dan paprika powder. Yang keempat, aduk lalu panaskan non-stick pan yang berisi minyak. Yang kelima, masukkan adonan telur bayam ke non-stick pan yang sudah diisi minyak panas. Yang keenam, goreng hingga 2 sisinya matang sempurna. Yang ketujuh, tiriskan lalu bisa dipotong sesuai selera. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang marketing mix. Marketing mix yang pertama adalah produk. Spinach omelet adalah olahan telur dengan bayam yang juga sudah dicampur dengan bumbu-bumbuan dapur yang diolah dengan cara deep frying. Sedangkan grilled chicken breast adalah olahan ayam yang sudah dimarinasi dengan bumbu dan diolah dengan cara grilling. Oleh karena itu, perpaduan antara spinach omelet dan juga grilled chicken breast akan menjadi makanan yang sehat dan bergizi dan cocok untuk orang yang sedang melakukan diet. Karena sajian ini rendah lemak dan kolesterol, tetapi masih mengandung protein, vitamin, mineral yang tinggi. Kemudian place. Produk ini diproduksi di tengah kota, sehingga bisa mempermudahkan untuk promosi karena cenderung ramai. Produk ini cocok dipasarkan di tempat olahraga seperti Car Free Day, Simpang 5, Tri Lomba Juang, dan lain-lain. Kemudian untuk promotion, media yang bisa digunakan untuk promosi ada brosur, selebaran, maupun sosial media. Bisa berupa Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Kemudian untuk price, harga produk ini 25.000 untuk satu porsi. Harga ini dipatok sekecil mungkin, tetapi tidak mengurangi kualitas rasa dan gizi supaya bisa meraih semua jenis konsumen. Kemudian kita masuk ke biaya variabel. Ayam dada tepung tanpa tulang setengah kilo 25.000, telur 4 butir 12.000, baby bayam 1 ikat 5.000, bawang putih 5.000, minyak goreng 8.000, mentega 8.000, garam 5.000, lada bubuk 2.000, garlic powder 2.000, paprika bubuk 2.000, black pepper 2.000, oregano 2.000, kemudian totalnya 78.000. Kemudian untuk biaya tetap ada kompor gas 150.000, non-sticky pan 60.000, pisau 17.000, spatula 13.000, saringan minyak 5.000, total 245.000. Kemudian untuk modal awal ada Rp325.000, kemudian biaya variabel per unit, yaitu biaya variabel dibagi 4 itu jumlah porsinya yang bisa dihasilkan satu kali masak, yaitu 78.000 dibagi 4, yaitu 19.500. Kemudian laba per unit, harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Kita harga jual 25.000 dikurangi 19.500, sehingga laba per unit 5.500. Kemudian untuk biaya operasional, biaya variabel ditambah biaya tetap, 78.000 ditambah
245.000 yaitu Rp323.000. Kemudian untuk menghitung break-even point, BEP rupiah itu caranya fixed cost per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, yaitu 323.000 per 25.000 kurangi 19.500, yaitu Rp323.000 per 5.500, yaitu 59.000. Kemudian BEP unit, biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, 245.000 per 25.000 dikurangi 19.500, yaitu 45. Kemudian untuk BEP waktu, BEP unit per jumlah produksi, 45/4, yaitu jumlah produksinya kita, yaitu 11 kali produksi untuk mencapai BEP waktu. Terima kasih, sekian penjelasan bisnis plan dari kami.